Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ila hadrat muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus para kiai, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, dan juga tidak lupa jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas, juga jajaran pengurus MPC, juga para hadirin dari Khawliyah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Haji Suwarto, pengumpul daripada para arwah, pengumpul orang meninggal ya Pak Haji. Rekan-rekan pengurus ranting dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama di hari yang penuh bahagia ini kita bersyukur kepada Allah biqouli alhamdulillah wa syukurillah ala kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah untuk bersama-sama berada di majelis Istighosah Ranting Manggar. Walaupun sebenarnya juga agak deg-degan karena saat ini kita bersaing dengan janda muda BCL. Ramai sana tadi Bu, ramai. Alhamdulillah, bayangkan ada yang hadir kan, alhamdulillah. Ternyata luar biasa. Amin. Sholawat ma'asalam, tak lupa kita tawasulkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu tercatat sebagai hamba, sebagai umat yang nantinya baca syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, alhamdulillah pada malam ini acara rutinan Ranting Manggar bersamaan dengan acara tahunan yaitu Khaul, yang mana sudah disampaikan oleh Ketua MPC bahwasanya Khaul ini adalah khas amaliyah Nahdlatul Ulama. Jarang yang melaksanakan Khaul kecuali daripada orang-orang ahli sunnah wal jamaah, khususnya daripada Nahdlatul Ulama. Apa sih Khaul ini? Khaul ini adalah acara tahunan untuk orang meninggal. Yang tadi sudah ada 100, 200 berapa Pak Haji itu? Yang meninggal 210. Oh 110, alhamdulillah. Ini saat ini kita peringati hari ulang tahun, tapi ulang tahun kematian. Nah, kalau untuk orang hidup biasa, setiap tahun kita memperingati hari lahir, hari kelahiran, ada acara ulang tahun hari kelahiran. Kalau sudah meninggal ada acara ulang tahun hari kematian, yaitu Khaul ini. Ngapa kok dia katakan Khaul? Karena memang acaranya tahunan. Andai kata acara bulanan, ya lain lagi namanya ini. Bisa syahr bulanan. Karena tahunan, maka diambil kesimpulan Khaul, Khauliyah, Khaulan. Nah, yang menjadi masalah, apakah orang-orang NU, kiai-kiai NU mengajarkan kita untuk acara Khaul? Kira-kira ada enggak dalilnya? Ada enggak ajarannya? Karena saat ini musimnya musim pembuktian, Pak. Sebagaimana peristiwa kejadian Gus Samsudin dengan pesulap merah. Banyak mengingat pembuktian. Maka Khaul ini pun juga harus kita buktikan. Apakah memang ada tuntunannya? Terutama dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya acara Khaul ini sebenarnya sudah dulu sudah biasa dilakukan oleh para sahabat. Artinya kalau toh itu dilakukan oleh para sahabat, maka tidak layak dan tidak bisa dikatakan itu adalah hal yang sesat, hal yang bid'ah dolalah, tidak bisa. Terkecuali kalau toh memang tidak ada tuntunannya. Nah, cuma dulu
belum ada namanya haul. Jadi yang bid'ah ini namanya aja Pak ya. Kalau acara yang ada di dalamnya hakul yakin ini sudah dimulai, bahkan Rasulullah juga sering melakukan haul, sahabat juga melakukan haul. Inti daripada haul itu hakikatnya mengingat kembali kepada saudara-saudara kita, khususnya para kiai, para alim ulama yang telah diambil oleh Allah Ta'ala. Kita kenang dengan diceritakan riwayat-riwayatnya, diceritakan kebaikan-kebaikannya. Dengan begitu ada keinginan bagi kita untuk bisa meniru terhadap kebaikan-kebaikan almarhum, almarhumah. Ini inti daripada haul. Jadi kita ingat lagi, dulu orang-orang Ossiana yang telah meninggal, dia adalah ahli sedekah misalkan. Ahli sedekah, biasa menyumbang masjid, biasa menolong orang. Nah, kebaikan-kebaikan inilah yang diangkat di dalam setiap haul. Rata-rata kalau haul ini yang sudah terkenal di Indonesia adalah kiai siapa, Habib dan lain sebagainya. Karena mereka betul-betul punya keistimewaan di dalam masalah keilmuan. Loh, apakah orang biasa tidak bisa? Bisa. Maka dalam haul ini kita kenang sepeninggalnya, yang kita kenang adalah kebaikan-kebaikannya dengan harapan kita bisa mengkopi daripada kebaikan-kebaikan almarhum almarhumah kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana An Sa'id qala uti Abdurrahman ibn Auf yauman bi ta'ami faqala qutila Mutahab ibn Umar wa kana khairan minni falam yujad lahu ma yuqafanu fi illa arda wakil Hamzah aw rajulun akhar khairu minni falam yujad lahu ma yuqafanu fi illa burda laqad usita an yakuna qad mudimmatil badna. Ini satu riwayat dari Sa'id, mendapat beliau diceritakan dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya beliau bercerita begini. Pada suatu saat, ini acara haul. Jadi seperti ini Pak, jagongan. Nah, jagongan. Yauman bitu'ami faqal. Pada saat itu sahabat-sahabat jagongan seperti ini sambil ada makanannya Pak. Ini ada makanannya Pak. Loh, kalau ada makanannya berarti sama yang dilakukan sahabat. Kalau tidak ada makanannya, bid'ah lagi. Oh, kambing guling, alhamdulillah. Dulu sahabat juga begitu, ngumpul, ada makanannya, sambil bercerita. Ini karena ini haul ini, bahwa Qutila Mushab ibn Umar, bahwasanya Mushab ibn Umar ini meninggal. Mereka dia berceritakan Mus'ab ibn Umar ini adalah sahabat yang lebih baik dari saya. Wa khairan minni falam yujad lahu ma yukaffanu fi illa burdah. Dan di saat meninggalnya beliau ini tidak ada kain yang untuk mengkafani, tidak ada, kecuali hanya burdah, surban. Kira-kira itu orang kaya apa orang miskin? Hah? Halo? Waktu sepeninggal beliau tidak ada kain untuk mengkafani kecuali satu lembar burdah atau surban. Karena kekayaannya sudah dipakai untuk perjuangan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bersedekah beliau. Bercerita beliau adalah sahabat yang baik dan dia adalah lebih baik daripada saya. Walam yujad lahu ma yukaffanu fi ilal burdah wakil Hamzah. Begitu juga Sayyidina Hamzah, paman baginda Rasul. Mereka adalah seorang laki-laki yang terbaik, bahkan mereka lebih baik daripada saya. Walam yukaffanu fihi ma yukaffanu fi ilal burdah. Sama, saat Sayyidina Hamzah ini meninggal juga tidak ada kain untuk mengkafani kecuali burdah atau surban. Laqad usita yakuna qad khulatna lana taibatana fi khiyatina ad-dunya thumma amalah. Ini isi daripada haul
Maka sahabat menceritakan daripada kebaikan-kebaikan sahabat yang meninggal dengan harapan supaya kita ada respon untuk mengikutinya. Kemudian juga menceritakan kesederhanaan di dalam masalah dunia supaya kita yang hidup ini tidak gila dunia, tidak rakus dengan dunia, karena pada hakikatnya dunia seberapapun banyaknya tidak akan dibawa sampai ila yaumil qiyamah. Nah, maka diceritakan kebaikan-kebaikan sahabat dan juga menceritakan kesederhanaan di dalam masalah kesenangan dunia. Ini haul. Jadi hakikat daripada haul ini menceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal. Dengan kebaikan itu, dengan harapan kita ini bisa menirunya. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman sahabat. Qala Ibnu Battal fi annahu yanbaghi dzakara siratul khairin wa taqallubun fi dunya tauna. Ini para sahabat, teman sahabat. Kemudian bagaimana kalau zaman Rasulullah? Apakah ada haul? Ini banyak itu, ada beberapa cerita. Kemudian dari Abdullah bin Mubarak, beliau berpendapat bahwasanya yang menjadi landasan untuk menceritakan almarhumah ini sebagaimana Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika wa kullan nas'alaika min amba'i rasul ma nusabbi fu'adak. Bahwasanya Allah berfirman, setiap cerita-cerita para nabi, para rasul yang sudah diambil dalam Al-Qur'an, untuk apa hakikatnya? Manusabbiqa bi fu'adak, untuk memantapkan iman kita. Sehingga cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para rasul, cerita-cerita para solehin dan lain sebagainya, ini diceritakan dengan harapan supaya kita bisa mencontoh kepada beliau-beliau. Jadi haul ini dasarnya juga ada di dalam Al-Quran. Dasarnya juga ada di dalam hadis. Maka kok ada yang mengatakan haul ini bid'ah, haul ini sesat, haul ini bisa dhalalah, berarti mungkin mereka belum menemukan dalilnya. Jangan dibilang dia salah, kasihan, ya. Mungkin belum menemukan dalilnya. Waktu dibaca Qur'annya kelewatan pas itu. Nah. Kemudian pada hadisnya juga kelewatan atau mungkin pas ngantuk atau tidak masuk, tidak tahu juga. Akhirnya ada yang mengatakan hal semacam ini adalah tidak ada tuntunannya. Sementara secara tegas Allah berfirman, rangkaian cerita-cerita yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dari Rasul, dari Nabi, ulama soleh dan sebagainya, itu diceritakan supaya memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada Rasul, juga ketaatan kita kepada para syuhada sholihin. Wa ja'aka fidil haq wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Nah, maka ini adalah sesuatu yang memang hak dan sebagai mau'izah bagi kita semuanya, wa dzikra lil mu'minin, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ini dasar atau dalil dari Al-Quran di dalam surat Hud 190. Nah, wa fi riwayat hadis dzakar anbiya minal ibadah wa dzikrus sholihin kafarah wa dzikrul baghidul wa dzikrul maut sadaqah wa dzikrul kubur yaqrabahum minal jannah. Di dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya menceritakan terhadap cerita-cerita para nabi itu termasuk ibadah. Menceritakan riwayat-riwayat para nabi, para rasul itu ibadah. Mengapa? Karena mengikuti daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Kemudian waktu sholihin kafarah, menceritakan riwayat-riwayat orang yang soleh itu menjadi kafarah, penebus dosa. Mengapa? Begitu kita mendengarkan cerita riwayat daripada kealiman para wali, kealiman Syekh Abdul Qadir Jailani, kealiman Syekh Hasyim Asy'ari, kealiman dari Imam Ghazali dan lain sebagainya,
maka kita tahu keilmuan beliau, tahu keilmuan beliau, sehingga kita bisa introspeksi diri, kemudian kita bisa mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dengan begitu, apabila kita dosa dengan banyak ibadah, maka itu bisa menjadi kafaroh bagi kita semua. Tanpa kita tahu alur cerita para ulama, tidak akan mungkin kita tahu alur ceritanya Rasulullah. Tidak akan mungkin kita mau belajar hadis, tidak akan mungkin kita mau belajar Al-Quran kalau tidak lewat para guru-guru. Belajar Al-Quran lewat para guru-guru TPA, guru-guru desa-desa. Apakah kita belajar langsung kepada sahabat? Apakah kita belajar langsung kepada Rasulullah? Mahal. Itu pembohong besar. Kalau ada yang mengatakan, saya tidak belajar kepada manusia, saya akan belajar langsung kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada hadis. Lambe netok bisa ngomong. Kenyataannya tidak bisa. Karena zamannya sudah jauh berpaut dengan baginda Rasul. Saat ini kita ada di zaman ulama. Kalau kita ingin mengenal Rasulullah, tidak akan mungkin bisa tanpa mengenal ulama-ulama Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Keilmuan Rasulullah diturunkan kepada para ulama. Maka mohal kalau kita mau belajar hadis, tahu riwayat para ulama, tahu riwayat para wali, tahu riwayat Rasulullah, para nabi Rasul, kalau kita tidak melewati daripada para ulama. Sehingga dikatakan dzikrus sholihin kafarah, menceritakan terhadap riwayat-riwayat orang yang soleh, itu akan menjadi kafarah daripada dosa-dosa kita. Karena kita bisa mengetahuinya pada akhirnya tanpa ada perantara tawasul para ulama. Mohal kita bisa beriman kepada Rasulullah, mohal kita bisa beriman kepada Allah, karena Al-Quran yang diturunkan secara bersanad, hadis diturunkan secara bersanad sampailah kepada para ulama. Alhamdulillah kita ada di jajaran Nahdlatul Ulama, kumpulane para ulama, gudangnya para ulama. Insya Allah inilah Miswadul A'zam yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila terjadi perselisihan, maka cari Miswadul A'zam, golongan yang banyak, berhak dan ahli, yang betul dan yang ahlinya. Dan insya Allah kalau kita mau teliti, yang terbanyak di Indonesia organisasi Islam adalah Nahdlatul Ulama, An-Nahdliyah. Betul enggak? Betul? Betul? Maka kita tidak salah, Pak. Pede aja. Nah, pede aja. Tidak perlu kita pesimis, pede aja. Kita harus yakin, ya. Kita harus yakin ada di jajaran Nahdlatul Ulama, tidak keliru. Tidak keliru. Rasulullah sudah menjamin bahwasanya kullu ummatin la yasma'una minadh dhalal. Bahwasanya umatku ini tak akan mungkin tersesat, berkumpul ke dalam kesesatan bila mana mereka di dalam alur ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau mereka keluar daripada alur ahli sunnah wal jamaah, maka bisa jadi tersesat. Alhamdulillah di Indonesia yang nyata-nyata jelas mengikuti alur ahli sunnah wal jamaah, di antara salah satunya adalah Nahdlatul Ulama, dan itulah yang terbesar. Kemudian dzikrus sholihin kafarah wa dzikrul maut sedekah. Kemudian mengingat kepada kematian juga termasuk sedekah. Waqtul kubur taqarrubakum minal jannah, dan mengingat kepada kematian adalah mendekatkan kita kepada surga. Ini termasuk dalil-dalil daripada acara haul. Dikit lagi boleh. Tadi mulai sahabat sampai kepada ulama. Nah, apakah Rasulullah juga pernah melakukan haul? Ayo. Kalau sampai tidak, ini bermasalah ini. Berarti ulama kita bermasalah ngajak kita, ya kan? Kalau ada, nah berarti memang kita harus ikut gitu, nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga biasa melaksanakan haul. An Anas bin Malik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kebuka min nisa'il alamin Maryam binti Imran, Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad, wa Isa ibn Fir'aun. Rasulullah itu bercerita kepada sahabat, cukuplah para wanita-wanita alim, alamah, pokoknya yang betul-betul luar biasa di dunia ini, cukuplah 4. Jadi cukuplah bagi kamu 4 wanita yang betul-betul punya keilmuan ibadah yang sangat luar biasa. Yang pertama kata Rasul adalah Maryam bintu Imran, Maryam, Dewi Maryam atau ibunya Nabi Isa. Ini Dewi Maryam. Termasuk wanita yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid. Dia adalah istri Khadijah. Istrinya siapa, Pak? Dewi Khadijah. Oh, istri Rasulullah. Ini ngomongkan. Yang kedua Fatimah bintu Muhammad. Fatimah anaknya baginda Rasul. Yang kedua Aisyah ibn Fir'aun. Aisyah istri daripada Fir'aun. Ini 4 ini adalah kata Rasulullah termasuk wanita di dunia ini yang sebagai yang pokoknya ibadahnya sangat luar biasa. Cukupkanlah bagimu wanita 4 ini sebagai Amirul Mukminin. Nah, di saat beliau cerita ini Dewi Khadijah sudah meninggal. Dewi Maryam sudah meninggal. Kemudian begitu Aisyah juga sudah meninggal. Jadi Rasulullah bercerita kepada para sahabat kebaikan-kebaikan daripada semua almarhumah tadi. Ini juga namanya haul. Jadi sama kan? Sama enggak sama yang disampaikan oleh sahabat, sampaikan oleh kiai kita? Sama. Rasulullah juga sama. Dia mengingat kembali daripada wafat-wafatnya para wanita-wanita solehah tadi, kemudian menguturkan kembali, mengambil kembali, menceritakan kembali kebaikan-kebaikan beliau-beliau yang telah meninggal. Anas Malik ibn Khalid, sami'tu an Abi Ufiyah qawluhu, basyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah binta minal jannah wa qala yushabu fihi wa la yusabu kula Su'aib al-Amr. Rasulullah juga bercerita bahwasanya Rasulullah bercerita kepada baginda Rasul, bercerita kepada sahabat, ketahuilah bahwasanya saat ini Khadijah betul-betul mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau atau istri Rasulullah ini yang telah meninggal dibangunkanlah istana oleh Allah Subhanahu wa taala fil jannah min qasabin, dari mutiara. Wala saubafi wala nasubafi, yang mana mutiara-mutiara itu di lingkungan tidak ada lagi rasa bising, terus pokoknya aman, tentram. Jadi ini kabar gembira atas kebaikan Dewi Khadijah, diceritakan Rasulullah kepada sahabat bahwasanya Siti Khadijah, Dewi Khadijah ini sudah berada di surga dan dibikinkan rumah oleh Allah, istana oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga Rasulullah bercerita kepada para sahabat. Ini juga haul. Nah, jadi haul yang saat ini dilaksanakan, yang dipromotori oleh Pak Haji Suwarto, bukan acara yang sesat, bukan acara yang bid'ah, bukan acara yang dolal, bukan acara yang salah, tapi adalah acara yang betul-betul sunnah, bahkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap semangat, tetap dipertahankan acara haul semacam ini, karena insya Allah Allah akan memberikan
kebaikan kepada kita semuanya. Siapapun yang memperhatikan kepada umatnya, hambanya, maka Allah juga akan memperhatikan kepada kita semua. Nah, ini termasuk dalil-dalil daripada haul. Mengapa kok orang meninggal? Nah, waduh, tapi waktunya habis ya. Nggak usah aja ya. Terus yakin ya, kalau doa kita ini nyampe kepada orang-orang yang meninggal. Yakin insya Allah ya? Nah, yakin. Satu aja nah. Dalil satu aja ya. Ya benar tapi yakin. Yang bengkel-bengkel ini. Allah berfirman, suara-suara satu aja, ya kan? Memang biasanya Rofi cerewet betul loh, ya kan? Nah, sekarang loh ya, kalau saat ini coba dia di acara BCL sampai jam 12 Pak. Dia happy-happy, senang-senang. Ayo, bis jalan ke neraka pakai biaya. Alhamdulillah banyak yang suka. Jalan ke surga gratis, tis-tis, banyak yang pesimis. Sudah dikasih minum, kasih makanan. Imo semono. Sajam, enggak sampai sajam, wis mulet kanan kiri. Lama betul Robi ngoceh. Sebentar satu lagi. Ya karuan lek nesu gen nesu lho Pak, ya kan. Baru jam 9:30. Sebentar satu. Coba dalil. Karena memang sudah di WA sama Pak Haji Suwarto, ya kan. Pesan bahas masalah haul dan doa orang meninggal. Sudah tak iya nih. Kalau sampai tak tinggal untuk yang satu ini, berarti saya pembohong. Ayo. Aku cuma melaksanakan pesan beliau aja. Sebentar aja. Masalah apakah nyampe doa-doa kita panjatkan kepada orang ahli kubur. Nah ini nah. Kalau mau saya dalil hadisnya Pak Sak dihabres mau minta berapa? Ayo. Kalau mau tahu ikut di setiap acara istighosah Nahdlatul Ulama. Allah SWT berfirman walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, sebenarnya dalilnya banyak, Pak. Tapi ini aja, ini yang paling enak. Walladzi ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang pada umatmu bahwasanya orang-orang yang datang yakni setelah sahabat Ansor, setelah abad Muhajirin dan Ansor, mereka semuanya yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Mereka semuanya pada berdoa. Yang dimaksud Rasulullah itu siapa? Ya termasuk kita-kita ini loh. Halo, bro, kita ini loh. Jadi umat yang datang setelah sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin dan para syuhada. Kemudian datanglah generasi berikutnya. Ya termasuk kita ini generasi berikutnya. Kita ini yang disinggung oleh Allah. Kita ini yang disinggung oleh Rasulullah. Halo. Terus kita berdoa. Berdoa untuk ahli kubur kan tadi. Halo. Kita berdoa kepada ahli kubur itu hakikatnya kita menjalankan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ewa semono dikatakan doa kepada orang meninggal tidak nyampe. Allah mengatakan nyampe. Ada orang tidak mengatakan tidak nyampe. Berarti dia telah mengingkari daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersahadah, dia Islam, tapi mengingkari firman Allah, mengingkari hadis Rasulullah. Apa yang akan terjadi? Walaupun cuma begini Pak, Allah nyata-nyata mengatakan berfirman nyampe doa kita kepada ahli kubur. Yo aneh bin ajaib, orang yang baru nongol kemarin sore, baru nongol kalau usianya sudah tua-tua Pak, ya kan? Dulu tidak ada. Ini baru aja nongol mengatakan kita doa kepada ahli kubur bid'ah, sesat, khurafat dan lain sebagainya. Ini omong apa loh?
Nggak ada itu wali songo. Ini kan astagfirullahaladzim. Apakah itu mau kita ikuti? Bisa dikepret malaikat, Pak. Kalau mau jadi beleng-beleng ikut dia. Tapi kalau mau jujur, ya ikut Nahdlatul. Halo. Walladzi ja'a min ba'dihim. Ini kan langsung Allah SWT. Yaquluna rabbana wa ikhwana min ikhwanil ladzina sabaquna bil ilman wala tarfi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah langsung. Jadi jangan sampai kita ini ada kebencian kepada sesama, kepada mereka semuanya. Tapi kita sama-sama mendoakan mereka yang sudah meninggal, kita doakan. Dan itu semuanya hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita mempraktekkan sunnah Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi deal nggih, terutama teman-teman dari Oceana, deal nggih. Lanjut untuk acara haul. Ya. Kalau ada yang macam-macam ngomong sama Pak Iswarto, setiap malam Sabtu di sini ada pencak silat. Yo. Jak nyang jopo gelut suwen. Alhamdulillah. Demikianlah untuk apa yang bisa saya sampaikan tentang masalah dalil haul dan doa kepada ahli kubur. Semoga kita tetap semangat untuk melaksanakan menjalankan ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah ada di jajaran Nahdlatul Ulama An-Nahdliyah, dengan harapan kita berkhidmah kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nanti kita akan bersama-sama di surga rombongannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, ulang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.